Ibadah Minggu 5 April 2020 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, dipersilakan jemaat mempersiapkan tempat persembahan, persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan lainnya dapat diserahkan melalui rekening Bank BCA nomor 5211771888 atas nama John Marlin Tambunan atau Elizabeth Tandayu dalam kurung kas jemaat. Sedangkan persembahan pembangunan ekonomi gereja dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA nomor 521108078899 atas nama Elizabeth Ramuli dan Shirley Dwiningsi, atau langsung diserahkan ke Sekretariat GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi, Jalan Melati Indah, Blok AB nomor 5, Harapan Indah Bekasi, setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 12 WIB. Marilah kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Dengan situasi yang tidak memungkinkan beribadah di gereja, ibadah minggu pertama Prapaskah 5 April 2020 hari ini, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing dengan menggunakan tata ibadah minggu bersahaja. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Marilah berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Rindu
dan bumi. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat ke-20. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. merayapi sudut-sudut kegelisahan hati, digayut dengan berkas-Mu yang membawa kami pada selamat. Segala yang mendukakan Engkau, janganlah Kau ingat-ingat ya Tuhan. Kami tak jarang tenggelam di pusaran hidup yang membawa kami semakin hanyut bermandikan kelam dosa. Tak jarang pula kami melukai sesama, mengecewakan dan tidak membawa sejahtera. Kami meracuni dengan perkataan dan perbuatan yang menesak sangat. Ampuni kami ya Tuhan. Kami menetapkan kegeruhan hidup dan mereka terpapar virus corona kepadamu dengan keyakinan akan pertolongan-Mu. Inilah ungkapan doa kami yang membutuhkan hujan embun rahmat-Mu yang melegakan segenap batin ini. Dengarlah doa kami, ya Tuhan. Amin. Tuhan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk membaca Alkitab, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan dengan sejenak saat teduh. Mari kita saat teduh. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Saat ini, dengan situasi yang tidak memungkinkan kami beribadah di gereja, dan jemaat-Mu hanya bisa mengikuti suatu ibadah di hari Minggu ini dari rumah masing-masing. Berkaitan karena virus corona, itulah COVID-19 ya Tuhan. Namun, kendati kami tidak beribadah bersama di dalam persekutuan di gereja ini, kami tidak kehilangan akan suatu makna. Dan saat ini ya Tuhan Yesus Kristus, ketika kami beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing, yang tentunya kami boleh mengucap syukur kepadamu. Dan ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami punya kerinduan untuk membaca Alkitab, merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam kasih. Inilah firman-Mu ya Tuhan yang mau kami baca, kami dengar, kami renungkan, kami hayati. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosea. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan 38. Firman Tuhan menyatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam media sosial di dewasa saat ini, tidak jarang kita jumpai atau kita baca, itulah berita hoaks. Tentu kalau sudah berbicara tentang berita hoaks, berarti itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
apa yang menjadi berita itu. Apalagi kalau berita hoaxnya sudah mengarah kepada saling menyalahkan, kepada yang saling menghakimi. Katakanlah dengan situasi sekarang ini merebaknya virus corona, COVID-19, ada yang katakan ini virus adalah sebagai aib. Itu muncul berbagai pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan, si A mengatakan begitulah. Si B mengatakan demikianlah. Nah, saya membaca lewat grup WA pendeta suatu tulisan yang ditulis oleh pendeta Prof. Dr. Emmanuel Gerrit Singgi PhD. Dia adalah sebagai dosen di Duta Wacana. Dia katakan, dan yang tentunya dia mengacu secara teologis, bahwa sesungguhnya wabah COVID-19 itu bukanlah aib. Itu bukanlah hukuman daripada Tuhan. Tuhan tidak ada di balik COVID-19. Tetapi Tuhan ada di balik upaya para pakar virologi dan para tim kesehatan yang menolong mereka yang terpapar dampak dari COVID-19. Itu yang dikatakan oleh Prof. Dr. Emmanuel Gerrit Singgi dalam tulisannya, yang memaknai Jumat Agung dan Paskah dalam konteks wabah COVID-19 itu. Prof. Gerrit mengatakan lebih lanjut, mari kita memerangi COVID-19 yang mengancam. Memerangi itu bukan yang saling menyalahkan, yang saling menyudutkan, yang saling menghakimi, tetapi bersatu menghadapi. Dan jangan gunakan sosial media sebagai ajang seperti itu, yang saling menyalahkan dan menghakimi. Menyalahkan, menghakimi, menyudutkan bukanlah solusi. Nah, ini yang mau dikemukakan oleh Yesus dalam khotbahnya di bukit, yang mau disampaikan kepada para pendengar, kepada mereka pada waktu itu. Bahwa tindakan menghakimi, tindakan yang menghukum adalah yang tidak dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita baca di ayat 37, jemaat dalam kasih Tuhan, Yesus berseru, jangan menghakimi dan jangan menghukum. Lebih lanjut, Yesus mengibaratkan bahwa tindakan menghakimi, tindakan menghukum sesama itu seperti seorang buta yang menuntun orang buta. Bisa kita bayangkan orang buta menuntun orang buta. Yesus katakan lebih lanjut, ya dia akan jatuh ke dalam lubang. Itu dikatakan oleh Yesus di ayat 39. Tentu apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pengajarannya di bukit itu bukan berarti melarang untuk menegur mereka yang lakukan kesalahan atau perbuatan dosa, bukan itu. Menegur orang lain karena perbuatan salah atau karena perbuatan dosa baik, asalkan itu dilakukan dengan maksud adanya perubahan untuk kebaikan daripada seseorang itu. Kita coba buka di Injil Matius 18 ayat 15. Kita coba buka. Di situ dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Itu yang mau
diminta oleh Yesus. Nah, jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang mau dikemukakan oleh Yesus ini mau mengatakan teguran yang dengan tujuan menyudutkan atau menyalahkan orang lain, bahkan dengan maksud bahwa dirinya adalah lebih baik, lebih rohani, lebih benar. Yesus mau katakan, baiklah dia menegur, teguran itu dialamatkan kepada dirinya sendiri lebih dulu, bukan kepada orang lain. Itu. Nah, sebab itu di ayat 38 Yesus katakan, ukuran apa yang mereka pakai untuk mengukur itu pula yang akan diukur kepada mereka. Intinya, jemaat dalam kasih Tuhan, apa yang dikhotbahkan Yesus di khotbah di bukit itu, sebenarnya dia mau mengatakan tentang wujud kasih. Dan kita bisa bayangkan tentang kasih itu, teguran itu seperti orang tua yang menegur akan anak-anaknya. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Menegur anak dalam perbuatan yang salah, menegur anak dalam perbuatan yang keliru. Ini yang mau disapa oleh Yesus. Ini yang menjadikan titik tolak daripada Yesus dalam pengajarannya, dalam khotbahnya di bukit. Diharapkan bahwa mereka sebagai pendengar jadilah pelaku-pelaku kasih, ketimbang menghakimi, ketimbang menghukum, yang hanya dengan tujuan mau menyudutkan akan sesama, yang merasa diri adalah lebih rohani, lebih benar, lebih baik. Yesus tidak ingin seperti itu. Kalau kita perhatikan dengan konteks sekarang ini, merebaknya virus corona COVID-19, indah. Bukan lagi berbicara siapa yang salah, bukan lagi berbicara tentang aib COVID-19 atau menyebarluaskan informasi yang tidak jelas dan tidak menyejukkan. Tetapi baiklah kita bersatu. Bersatu memerangi COVID-19 sebagai wujud kasih kepada sesama. Sebagaimana Kristus yang mengasihi kita, kendati kita tidak layak, kendati kita rapuh dan berdosa. Nah, oleh karena itu jemaat dalam kasih Tuhan, suatu seruan, mari kita bawa dalam doa, agar kiranya pemerintah dengan tim medisnya, yang tentunya tidak terlepas kita boleh meresponi wujud kasih melawan daripada COVID-19. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan untuk berdiri.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata dengan ungkapan yang demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Pesan firman-Mu untuk kami adalah untuk tidak saling menyalahkan, untuk tidak saling menyudutkan, untuk tidak saling menghakimi ataupun menghukum. Ya Tuhan, kami disentuh adalah bagaimana kami saling mengasihi, apalagi dengan konteks yang sekarang ini, ya Tuhan, merebaknya virus corona COVID-19. Kami boleh bersatu hati, ya Tuhan, di dalam kasih. Kami boleh bersatu, ya Tuhan, merealisasikan apa yang menjadi seruan daripada pemerintah. Selaku gereja yang Tuhan hadirkan ke dalam dunia ini, tentunya kami selaku gereja boleh meneruskan suatu seruan yang terbaik bagi kehidupan rakyat di negeri tercinta ini, ya Tuhan. Tuntunan Tuhan upaya pemerintah menangani wabah COVID-19, ya Tuhan. Hanya oleh anugerah dan kasih setia Tuhan bagi dunia ini yang di dalamnya negeri kami yang tercinta Indonesia memperoleh suatu kepulihan dari sakit, dari perekonomian, ya Tuhan. Mewabahnya COVID-19 sangat terasa sekali, ya Tuhan. Sangat terasa. Bukan hanya dalam kaitan berapa banyak mereka yang meninggal dunia, berapa banyak mereka yang sakit, tapi sangat terasa juga, ya Tuhan, di dalam perekonomian. Karena itu tuntunan Tuhan bagi pemerintah, bagi negeri kami yang tercinta ini. Untuk mereka yang mengalami sakit karena COVID-19 dan mereka dirawat, ya Tuhan. Mereka damba, ya Tuhan, suatu kepulihan, kesembuhan. Dan oleh karena itu tuntunan Tuhan, usaha upaya yang dilakukan oleh tim medis, apalagi mereka yang bertugas di garda depan, ya Tuhan. Tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan untuk mereka yang bersama-sama dengan relawannya, ya Tuhan. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini dalam keresahan, dalam ketakutan karena COVID-19. Setiap hari, ya Tuhan, kami mendengar berita duka. Setiap hari kami mendengar berita sakit, ya Tuhan. Banyak yang menangis, ya Tuhan.
karena situasi yang kami hadapi. Kami hanya menyerahkan dalam tuntunan, karena Engkau adalah sebagai pemilik daripada hidup dan kehidupan ini. Mampukan kami merealisasikan akan firman-Mu, bukan lagi salah menyalahkan, bukan lagi saling sudut menyudutkan, tetapi kami bersatu ya Tuhan di dalam kasih, memerangi itulah COVID-19 ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu, baik pemerintah, baik tim medis, sukarelawan, baik semuanya masyarakat ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan mengikuti suatu seruan yang terbaik demi ketenangan, kenyamanan, kedamaian yang ada di negeri kami ini ya. Tidak lama lagi ya Tuhan, secara khususnya akan gereja-gereja Tuhan akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kami sadar ya Tuhan, ketika kami merayakan Jumat Agung, peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota, kendati kami tidak melakukannya dengan perjamuan, tetapi di situ ada makna ya Tuhan, bagaimana kami boleh menghayati Yesus yang telah mati di Bukit Golgota adalah untuk menyelamatkan kami dari dosa. Disitulah kami boleh memahami, memaknai suatu ungkapan syukur tentang kasih Tuhan untuk kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami melanjutkan sebagai pelaku kasih kepada sesama. Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan, kami damba itu ya Tuhan, kami boleh menang bukan memenangkan akan mereka yang mengalahkan kami, tetapi memenangkan kami dari kuasa dosa ya Tuhan. Memenangkan ya Tuhan apa yang menjadikan keinginan-keinginan kami, tapi kami boleh menempatkan apa yang menjadikan keinginan kehendak Tuhan yang boleh kami wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, persekutuan kami, sesama kami ya Tuhan. Bersyukur kami ya Tuhan dengan berbagai anugerah yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan masih memberikan suatu kesempatan untuk kami. Dan oleh karena itu, kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami, mampukan hidup kami menjadi sesuatu yang bermakna, berguna, hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Khusus untuk GPIB Jemaat Harapan Indah, penyertaan Tuhan untuk kami, baik kami sebagai presbiter, diaken, penatua, pendeta, di dalamnya adalah PHM, juga dengan unit-unit misioner, bahkan juga dengan seluruh warga jemaat, termasuk di dalamnya adalah karyawan kantor. Tuntunan Tuhan untuk kami, biarlah kami dimampukan untuk mengendalikan diri, mengikuti seruan daripada pemerintah. Dan biarlah ya Tuhan ibadah kami, ibadah yang diikuti oleh jemaat di rumah-rumah ini, benar-benar ya Tuhan menjadi suatu sentuhan untuk kami sebagai pelaku kasih di tengah kehidupan keluarga, pelaku kasih di tengah kehidupan sesama, pelaku kasih di tengah kehidupan suatu persekutuan. Kami serahkan perjalanan hidup dan kehidupan ini hanya di dalam tuntunan Tuhan. Dalam hidup dan kehidupan kami, ya Tuhan, tentu ada banyak hal yang mendukacitakan akan Tuhan. Ada banyak hal yang kadangkala tanpa kami sadari, kami juga sudah mengecewakan akan sesama. Mampukan kami sebagai pelaku daripada kasih Tuhan di dalam kami mengarungi hidup dan kehidupan ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah sekarang kita menyatakan syukur kepada Dia atas berkat yang dianugerahkan kepada kita. Dengan dasar firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jemaat, mari berdiri, kita berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan Allah yang senantiasa menjadi sumber segala sesuatu dalam kehidupan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau beri. Engkau selalu setia dalam menjaga kami dan tak pernah meninggalkan kami. Sekarang ya Allah kami, terimalah pemberian kami melalui persembahan ini sebagai ungkapan syukur kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Warta Jemaat pukul 9 pagi. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah kita saat ini. Ibadah hari Minggu ini tanggal 5 April 2020
pukul 9 dilayani oleh Pendeta John Martin Tambunan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Samuel Alexander Mamangke, Jemaat Sektor 5, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, pukul 3 WIB di Cengkareng, dalam usia 53 tahun 8 bulan. Dimakamkan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. Yang pertama, GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Johan Buntoro, pemilik PT Artawena Sakti Gemilang, atas sumbangan berupa 15 liter hand sanitizer dalam bentuk 3 jerigen masing-masing 5 liter untuk kegiatan dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, keluarga Mamangke Tanot mengucapkan terima kasih kepada Pendeta John Martin Tambunan, Pendeta Nyonya Rosa Makulete, Diaken Simpson Pesiwalisa, dan Bapak Beri Patiwair yang telah ambil bagian dalam ibadah pemakaman, serta kepada seluruh majelis jemaat dan jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi atas dukungan doa kepada almarhum Bapak Samuel Alexander Mamangke yang telah dimuliakan Bapa di surga, dan dukungan doa kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN atas bantuan dana sebesar Rp1.500.000 untuk perbaikan AC mobil gereja. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN atas bantuan berupa penyemprotan disinfektan senilai Rp400.000 di gereja dan pastori. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan ekonomi gereja, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dipersilakan jemaat untuk berdiri. Di akhir ibadah ini, firman Tuhan menyampaikan pesan kepada kita. Itulah dari 1 Yohanes 4 ayat ke-21 yang mengatakan demikian. Dan firman ini kita terima dari Dia. Karena siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Saluan di dalam Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.